Yang terakhir, presiden, raja, kepala negara, Amirul Mukminin, apapun namanya. Islam tidak berkutat di nama. Mau diberi nama presiden, perdana menteri, raja, sultan, Amirul Mukminin, Khalifatul Islam, ketika dia orang nomor satu di dunia Islam, maka dialah manusia yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat kaum muslimin. Mau dia rajin sholat, mau dia jarang sholat, mau dia tukang mabuk, bukan urusan rakyat. Itu urusan dosa-dosa dia. Bahkan Nabi mengandaikan hatinya seperti hati syaitan. Kayak apa? Kayak apa? Orang jasadnya manusia tapi hatinya syaitan. Tapi kalau dia presidenmu, rajamu, khalifahmu, taati. Jangan lihat pemimpinnya, lihat yang diperintahkan apa. Kalau yang diperintahkan itu maksiat, tentu tidak boleh kita taati. Kita disuruh motong jenggot, wanita disuruh lepas jilbab. Kita tidak boleh mengamalkan sunnah, kita dipaksa melakukan bid'ah, tentu tidak boleh kita taati. Tapi sekedar pakai helm, KTP, paspor, segala macam urusan dunia yang halal tentunya wajib kita taati. Ya. Ini terbanyak saudara-saudara kita terkena syubhat. Sebagian saudara-saudara kita tidak terima ini. Karena terkena syubhat demokrasi yang sudah berurat berakar dari TK. Mereka dicekoki faham demokrasi bahwa pemimpin itu bukan siapa-siapa. Artinya kalau perintahnya buruk ya jangan kita taati. Kalau perintahnya tidak sesuai dengan hak kita para rakyat ya jangan kita lihat. Nabi menggambarkan apa? Patokan kita selalu Nabi. Bukan akal nurani, tapi sabda Nabi SAW. Sudah hatinya seperti hati syaitan, punggung kalian dipukuli, harta kalian diambili. Mana perumpamaan yang lebih dahsyat dari apa yang disabdakan oleh Nabi? 7 presiden kita, perdana menteri negeri-negeri Muslim, Mesir, Saudi, segala macam yang buruk di mata manusia. Ada yang rakyatnya dipukuli punggungnya, hartanya diambil. Belum ada. Seandainya presiden kita, raja kita seburuk itu, kata Nabi, taati. Sabda Nabi SAW. Sebagai penjabaran penguat dari apa yang Allah firmankan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini ditegaskan oleh Nabi dengan penegasan yang luar biasa. Lihat, entah berapa juta, berapa puluh juta saudara-saudara kita tidak terima ini. Padahal ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak ada yang bisa kita sikapi kecuali sami'na wa ata'na. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, siapa yang lebih faham Al-Quran dan hadis? Kita apa para sahabat, para tabi'in? Tentu sepakat kita. Para sahabat, para tabi'in jauh lebih faham mengamalkan Al-Quran dan sunnah daripada kita. Mari kita lihat contoh para sahabat, para tabi'in ketika mereka dipimpin oleh manusia zalim sezalim-zalimnya yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Adakah seorang sahabat, seorang tabi'in yang berteriak, mari kita lawan, mari kita gulingkan, jangan taati dia? Tidak ada satupun sahabat yang berteriak seperti itu. Padahal zalimnya kurang apa Hajjaj bin Yusuf? Kezaliman Hajjaj bin Yusuf sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada 2 orang, dua-duanya dari Sakif. Yang satu pembohong besar, Mukhtar bin Abi Ubaid mengaku Nabi, yang satu penumpah darah. Dua-duanya dari Sakif. Dan salah satu sahabat yang mendengarkan sabda Nabi ini adalah
Asma binti Abu Bakar. Yang kebetulan putra beliau yang dicincang, disalib oleh Hajjaj bin Yusuf. Kata Asma, aku menunggu, aku mendengar dua orang yang disabdakan oleh Nabi. Yang satu sudah ketahuan. Yang satu lagi aku sedang menunggu-nunggu siapa? Ternyata engkau. Ini diucapkan oleh Asma setelah Hajjaj bin Yusuf membunuh, menyalib putranya Abdullah bin Zubair, cucu dari Abu Bakar. Kayak apa zalimnya? Gimana kita, cucu Abu Bakar tega dibantai. Anaknya Zubair bin Awam, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dibantai habis oleh Hajjaj bin Yusuf. Adakah sahabat tabi'in yang mengumulkan massa, yang berteriak untuk menentang jangan ditaati? Tidak ada. Kenapa? Karena para sahabat, para tabi'in tidak terkena syubhat demokrasi. Para sahabat, para tabi'in betul-betul faham dengan qala Allah wa qala Rasul, bahwa pemimpin selagi muslim, Hajjaj bin Yusuf muslim, jelas, harus ditaati. Mau zalim seperti apa? Karena apa? Karena ini ujian bagi para rakyat. Ini ujian bagi para rakyat, lulus apa tidak? Kalau lulus, Allah berikan hadiah. Kalau nggak lulus, semakin terpuruk kaum muslimin. Para sahabat lulus, diam. Tidak ada yang melawan. Sami'na wa ata'na, sabar, berdoa. Akhirnya Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Allah gantikan seorang pemimpin yang luar biasa, yang sangat wara', qanaah, mulia, berilmu. Yang Imam Ahmad mengatakan 100 tahun sebelum Imam Syafi'i adalah orang ini, 100 tahun kemudian Imam Syafi'i bangkitkan setiap 100 tahun sekali, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Allah berikan hadiah kepada rakyat yang sabar saat dipimpin oleh pemimpin zalim. Bandingkan dengan kita. Bandingkan dengan kaum muslimin di Mesir, di Libya, di Syria. Ketika tidak sabar, dipimpin oleh seorang muslim yang korup, yang zalim, yang fajir, yang kurang ajar, nggak sabar, lalu mendemo, memberontak, apa yang terjadi? Semakin buruk, semakin terpuruk. Inilah jalan keluar adalah faham sunnah, mengamalkan sunnah, bukan gerakan-gerakan ini, gerakan itu. Kembali kepada sunnah Nabi, taati qala Allah wa qala Rasul. Ini satu-satunya jalan keluar. Adakah jalan keluar yang lain? Tidak ada. Barang siapa yang ingin menempuh jalan keluar yang lain, tidak akan sampai dan terbukti. Entah berapa gerakan yang dibikin oleh kaum muslimin saudara kita, berapa partai Islam yang didirikan, berapa ormas Islam yang didirikan. Mereka mendirikan ini semua agar keluar dari keterpurukan kaum muslimin, kemiskinan kaum muslimin, tetapi tidak terangkat. Satu-satunya jalan adalah kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini satu-satunya jalan keluar. Jangan berharap dengan jalan yang lain. Ragu kita dengan ucapan Imam Malik, la tasluhu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan jaya umat ini, tidak akan menang, tidak akan berkibar umat ini kecuali dengan cara yang pernah ditempuh oleh pendahulu umat ini. Siapa pendahulu umat ini? Tentu Rasul dan para sahabat. Pernahkah Rasul dan para sahabat meraih kejayaan umat dengan cara bikin partai Islam, ormas, gerakan-gerakan? Tidak ada. Taat kepada Allah, sembahlah Allah satu-satunya, jauhi syirik, jauhi bid'ah, jauhi riba, jauhi judi, maisir. Ketika ini dilakukan oleh kaum muslimin, Allah akan tolong. In tansurullah yansurkum. Allah akan tolong kalian pasti. Kalau kalian menolong agama Allah, gimana menolong agama Allah? Saudara-saudara mendatangi kuburan, menyembah-nyembah kuburan, dibiarkan. Malah sibuk bikin partai, malah sibuk masuk parlemen, sibuk bikin ormas, membiarkan saudara-saudara yang menyembah kuburan, main jimat, percaya dukun, makan riba, ini dibiarkan. Bagaimana dia mau tolong agama Allah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.